gitu. Oke. Itu ya teman-teman ya, menarik ya. Nah, mungkin next nih dari Pak Alex nih ya. Weton gimana nih prospek ke depan nih Pak Paulus? Weton Saya nggak mainan saham gitu. konstruksi nih. Nggak suka saham konstruksi terus terang, Pak. Kenapa saya nggak suka saham konstruksi ya? Pertama, konstruksi itu bisnis susah, Pak. Susah di manajemen, susah di ekspansi. Kedua, bisnisnya cash flow-nya terlambat semua. Jadi dimodalin di Utang. awal segala Hmm. macam. Kalau saya sih dibanding konstruksi ya, lebih senang properti. Kalau jualan properti itu jualan gambar aja, dapat duit di depan, baru dia bangun, kasih kontraktor, kasih konstruksi, kayak gitu kan. Kalau konstruksi dikasih proyek, ngutang lo, kan pusing kita. Udah kerjaannya susah, resiko tuh. Barangnya gimana, resiko bahan baku diambil gitu. Kalau saya sih kurang senang ya konstruksi ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Insight dari Pak Paulus ya. Terus saya Pak nggak suka Paulus sih konstruksi sih. gitu. Kalau ada sektor lain yang lebih menarik, saya pilih sektor lain. Gitu ya teman-teman ya. Kalau saya Ini ya, kalau Pak Paulus ya masing-masing style tuh beda-beda ya, nggak apa-apa. saya punya pikiran kalau konstruksi jalan tuh pasti properti jalan. Entah Otomatis bikin, itu Pak Paulus ya. iya, entah bikin pipa aja tuh tanah naik harganya. Ya properti udah pasti Ah, langsung untung. Dia nggak loh. ngapa-ngapain, udah langsung untung tanahnya naik, Nah, ya kan? kalau ini Pak Paulus, kalau properti ya, kalau konstruksi dia kan punya bahan-bahan tuh, materialnya gimana? Ikut naik nggak? Nah kalau material ya, Nah, kayak kalau kita bangun rumah, kan kita butuh tuh namanya kloset, ya, namanya pipa, kemudian kabel-kabel segala macam, ya kan? Kemudian keramik segala macam kan kita butuh tuh semen, ya. Nah, nah kemudian, mungkin kalau misalnya properti booming ya, hmm, volume penjualannya pasti meningkat. Itu barang ya, hmm, kayak cuman bandingin sama propertinya gitu hmm, kan, hmm, dari kenaikan propertinya gitu. hmm, hmm. Justru nih ya, kalau strategi saya nih ya, saya bocorin aja ya Pak ya. Ya, ada apa-apa, Pak Paulus. Kita sambil belajar nih. Ini kan inflasi gede nih, Nah, ini harga pada naik nih, ya kan? harga pada naik nih. Pada Ya, naiknya sekarang nih. bangunan itu paling mahal tuh ininya Pak. Salah satunya dari, kalau di struktur tuh ya paling mahal tuh dari tulangannya Pak. Besi Apa Pak. baja? Besi baja. Baja kan. Baja kan naik nih mahal nih, ya Hmm, kan? Saya sih ya lagi cari emiten properti ya Pak ya. Yang hmm. punya stok bangunan tinggi yang belum kejual Pak. High risk bidding. High rise building yang belum kejual. Hmm. Jadi dia kan ngebangunnya dulu Pak. Jadi sudah pakai bahan-bahan yang harga dulu ya. Hanya zaman dulu, nanti ditandingin sama orang-orang yang baru bangun kan. Nanti ini Berarti itu kena inflasi, nanti bangunan aset baru, play. ya, Aset play dia. iya aset play. Nanti kan dia naik gitu, gitu. Jadi aset play itu nggak selalu harga aset di saat ini gitu, ngerti nggak? Kita bisa proyeksiin aset play untuk di harga di masa depan gitu. Mirip sama pendapatan gitu ya. Kalau misalnya nih perusahaan nih pendapatan nih, oh segini, kita bisa proyeksi nanti kalau sekian counter jadi harga pendapatannya segini kan. Ini pun aset play bisa dimainin gitu. Ini gedung-gedung udah tinggi ini nanti valuasinya ngikutin gedung-gedung yang baru gitu kan. Sedangkan Wah. sedangkan bangunan yang lama ini nggak laku kan. Oh ini perusahaan jelek nih, biasanya turun tuh harganya dalam, ngerti nggak? Karena dia Ya. nggak laku dulunya tuh, entah kemahalan, entah dia salah strategi, orang lain ke landed house dia gedung tinggi gitu kan. Nah ini bisa jadi prospek karena nanti kenaikan harga bangunannya, kenaikan apanya itu diakumulasi, nanti untungnya di ujung sekalian gitu Pak, ngerti nggak? Ya, 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 ya. Kayak Wah, gitu, luar biasa deh. itu taktik tuh nanti kayak gitu. Menarik ya dia. Ya. Iya, Menarik teman-teman ke depannya nih ya. Kita harus harus aware nih, harus waspada nih ya. Jangan sampai telat kereta lagi nih, ya. itu taktik saya Oh, sih. Boleh ya. turutin, boleh enggak ya. Emiten cari sendiri. Ya, betul. Terutama ini kalau mau sektor bank yang menarik ya ini BBTN mungkin ya, BBTN ya. Tapi udah naik lumayan ya. Nah, BBTN tuh banyak kasih KPR ya. Jadi kalau Ah, itu.
kalau komoditinya naik, kalau propertinya naik lagi, ya bisa Ikut ya. jadi potensi gitu. Ya, tapi harganya udah lumayan ya sekarang 1.700 nih. Gak tahu, saya nggak invest sih di BBT. Iya, sama saya juga enggak nih. Oke. Kemudian ini ya, saya saring aja pertanyaannya ya biar nggak terlalu malam ya. Iya. Nih, saham properti apa nih yang menarik nih menurut Pak Paulus nih dari tes. Kalau saya punyanya saham properti yang nggak kayak properti, Pak. Tapi masuk sektor properti ya. Masuk properti juga, tapi sektornya nggak properti, Pak. Nah, itu teman-teman silakan dicari jawabannya ya. Ciri-cirinya punya lahan luas di ibu kota baru, Ya, di IKN ya. IKN, BSDE nih, BSDE Pak Paulus. lebih gede dari punyanya BSDE dan lebih dekat Waduh. ke ibu kota baru, luasnya Waduh. 30.000 hektar. Waduh, Ayo. PTPP nih, kata Pak Wayat, ya? Nggak Hah? mungkin lah ya. PTPP Bukan. katanya, konstruksi itu. Tuh, itu ada yang benar tuh, KKGI. KKGI. Ya, Nah, saya pegangnya KKGI kalau sekarang. Wah, Gitu. KKGI. Dia tidur aja itu tanahnya naik 10 kali lipat, ya kan? Gitu. Belum lagi dari penjualan batu bara dan nikel. Jadi saya masuk KKGI. Kayak gitulah kurang lebih. Itu ya, teman-teman. Ini Ichigo nih hebat juga nih. Tahu nih. Langsung tahu dia. Dapat piring cantik dari Pak Sukinto. Payung cantiknya tak kirim nanti ya. Harga sekarang gimana? Apa Harga nih? sekarang sih nggak tahu ya. Cuman saya kasih kisi-kisi sih waktu itu LG itu masuk, LX Internasional tuh masuk di harga 466 gitu. Apa nih? KKGI dah. Oh. Cuman saya sih kumpulinnya di bawah, Pak, udah lama. Tuh Pubex aja saya ada tuh di situ tuh. Kalau mau buka Pubex saya ada tuh. Pak Paulus kumpulin di harga 200 ya. Ya sekitar segitulah, di bawah 300 yang jelas. Nah, ini 270 nih. Ya punya dikit. Saya beli terus tuh waktu 264 tuh beli terus. Oh iya. Karena saya pikir gini, saya tuh batu bara pengen nambah lagi emiten. Udah gitu dapat KKGI juga gitu kan. Wah, ini market cap 1 triliun nih. Ada LG-nya, ada nikelnya gitu kan. Gitu. Jadi saya masuk tuh si KKGI. Ada ibu kota baru. Udah gitu. Nah, saya cari tuh emiten call yang aman, ngerti nggak? Jadi kalau sampai call-nya nggak mau naik nih, dia kan masih punya bisnis nikel sama lahan di ibu kota baru. Jadi saya bisa mikir, oh kalau call nyampe nggak jalan, saya bisa main aset play gitu, ngerti nggak? Jadi satu kategori saham tuh bisa masuk beberapa kategori, misalnya oh cyclical tuh di areanya call-nya, tapi asetnya itu yang 30.000 hektar di aset play-nya gitu, ngerti nggak? Itu 3.000 hektar tuh memang milik dia ya, Pak Paulus ya? Sudah cek ke LK ya? Udah, gitu. Terus jadi sistemnya gimana ya namanya ya? Gue lupa lagi, udah dibahas di apa punya orang gitu lahannya atau gimana, dia sewa atau gimana? Enggak, lahan dia punya. Cuman surat kepemilikannya tuh gimana gitu. Saya lupa, harus lihat lagi. Apa punya anak usahanya atau apa? Entitasnya? Enggak punya dia. Cuman kan dia tuh nanti dikelolanya tuh sama perusahaan afiliasinya gitu. Nanti nggak di developnya nanti sama perusahaan afiliasinya gitu. Dan perusahaan afiliasinya juga termasuk developer properti yang oke di Kalimantan kayak gitu. Ya siapa tahu nanti booming sektor properti dia pindah jalur nih KKG ini. Nah, saya tuh senang yang ceritanya panjang gitu, Pak. Ya, karena saya tahu dia. Setelah komoditi boom kan properti boom, ngerti nggak? Nyambung, Pak. Si KKGI ini. Ya, siklus dari zaman dahulu kala ya. Siklus dari zaman dulu kala gitu. Apalagi dapat sentimen ibu kota baru gitu. Makanya kenapa, Pak, saya senang sektor alat berat, Pak. Duanya kepake. Iya, karena kepake terus itu. Dari batu bara sampai batu bara, agri, sampai ke konstruksi properti dipakai terus, Pak, itu. Panjang ceritanya. Makanya di tahun 2002 sampai 2012 ya,
saham yang paling perform itu ya dalam sejarahnya itu ya saya baca penelitiannya nomor 1 tuh saham yang paling perform tuh Hexa tahun 2002 sampai 2012. Nomor 2-nya tuh apa? United Tractor, Pak. UT ya. UT kan. Nomor 3-nya baru masuk tambang. Ngerti nggak? Loh, padahal kan zaman itu zaman super cycle. Ya kan? Kenapa bukan tambang pertama kan? Oh, ternyata alat berat dulu loh yang lebih tinggi, yang lebih perform gitu. Makanya wah ini alat berat saya harus punya. Gitu kan. Ya, betul. Gitu. Soalnya kita punya lahan tambang nih. Kita nggak punya alat berat, gimana mau gali ya? Gimana mau kerja kan? Nah, kan fokusnya ke situ. Dia jalan dulu kan. Makanya kalau kita ikut Pubex-nya perusahaan-perusahaan koal, selalu disebut tahun depan kita mau ngapain? Kita mau capeknya untuk alat berat. Kita capeknya mau alat berat. Sekarang gini, kalau misalnya batu bara harus dikeruk dulu, dibawa ke sana, baru dapat batu baranya kan, baru dapat gitu kan. Kalau alat berat di depan Pak bayarnya Pak. Iya. Iya kan? Kayak gitu. Bayar dulu per jam, baru mereka kerja gitu. Iya kan? Atau nggak dibeli dulu kan? Bayangin nih ya, Kobex ya. Kobex itu kan market cap-nya waktu itu sekarang 300 miliar apa 500 miliar ya sekarang ya lupa. Tapi Bank BCA berani kasih pinjem duit ke Kobex itu 1 triliun lebih loh Pak. Bayangin Pak. Gitu ya. Kobex ini alat beratnya apa sih? Hitachi ya bukan ya? Dosan Pak. Dosan? Oh. Dosan. Itu punya Jepang loh. Punya Korea Pak. Punya Korea ya. Yang kalau Hexa itu Hitachi ya. Hexa ya. Hitachi punya Jepang. Kalau UT itu Komatsu ya. Komatsu. Caterpillar punya siapa? Caterpillar tuh punya Trakindo. Jadi salah satu shareholder-nya ABMM. Oh, punya ABMM. Makanya kalau call tuh saya pegangnya KKGI sama ABMM. Nah, ABMM tuh yang benar-benar call-nya, KKGI yang ada amannya gitu. Wah, mantap nih Pak Paulus sudah perhitungkan nih. Iya, jadi kalau ada apa-apa kan, oh ya udahlah biarin aja gitu kan. Kita masih kanan kiri oke nih, kanan kiri oke nih. Ini turun, ya kan? Mantap ya. Gitu. Kalau ABMM kan karena dia tuh penjualannya gede banget Pak. Bandingin lo sama yang lain, lu gede banget lo dia penjualan ABMM, luar biasa itu, gila lo. Gitu. ABMM udah naik tinggi ya, udah hype dari udah 2 bulan 3 bulan yang lalu udah pada sebut ABMM ya, udah pada sebut ABMM. Cuman rada udah pada banyak sebut ABMM ya.